Mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab Dia Bapa yang selalu memiliki rancangan yang baik untuk setiap kehidupan kita. Dia Bapa yang memelihara kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa jumpa kembali dalam ibadat online pada minggu keempat 28 Maret 2021. Firman Tuhan hari ini kita sampai pada berkat keempat dari keselamatan, yaitu meterai Roh Kudus. Sebelum kita masuk dalam mendengar dan menerima firman Tuhan ini, adalah baiknya kita tundukkan kepala untuk kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa mendengar, bahkan lebih daripada itu mengerti dan menerima firman-Mu ini, supaya kami bisa memperoleh berkat yang daripada-Mu. Kami akan terima firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil
di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan kemuliaannya. Nah saudara, untuk Alkitab terjemahan baru ini saya ingin kita lengkapi dan bandingkan dengan Alkitab terjemahan lama yang saya rasa ada kata-kata yang lebih jelas yang bisa kita pegang. Saya coba baca dua ayat ini di dalam Alkitab terjemahan lama. Saudara perhatikan bunyinya. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga setelah kamu mendengar sabda kebenaran. Setelah kita mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, tatkala kamu sudah percaya, sesudah kita mendengar firman, sesudah kita percaya, maka kamu sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Terjemahan lama jelas, sesudah kita mendengar, sesudah kita percaya, baru ada kata dimeteraikan dengan meterai Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ayat 14. Maka Ia adalah Roh Kudus menjadi cengkraman. Kita lihat beda dengan terjemahan baru. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Terjemahan lama memakai kata cengkraman. Kata cengkraman ini biasanya ada pada burung Raja Wali. Kalau dia menangkap mangsa, biasanya dia terbang lalu dia mencengkram itu mangsa. Dan kalau mangsa ini sudah dalam cengkraman Raja Wali, dipastikan dia tidak akan lepas. Dia akan menjadi milik Raja Wali itu. Demikian juga dalam terjemahan lama mengatakan bahwa setelah kita percaya karena mendengar firman Tuhan itu, maka Roh Kudus itu sudah dijadikan meterai bagi kita. Ayat 14 dikatakan, Dia juga menjadi cengkraman atau jaminan atau uang muka atau panjat atas warisan kita bagi penebusan itu yang menjadikan kita milik Allah untuk mendatangkan puji bagi kemuliaannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indah, betapa mulia bagi kita yang sudah percaya Yesus. Kita percaya Yesus, kita bukan hanya diselamatkan semata, tetapi setelah kita percaya, Yesus katakan Dia akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang adalah Roh Kudus. Dan bila Roh Kudus itu sudah datang kepada kita, menurut Efesus pasal 1 ayat 13-14, Dia akan menjadi meterai bagi kita. Dia akan menjadi cengkraman, akan menjadi jaminan bagi kita, supaya kita yang sudah diselamatkan bisa terus berjalan sampai mendapat warisan-warisan dari Bapa di surga, sampai memperoleh seluruh janji-janji Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang lain, kalau saya lihat mirip dengan Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, yaitu 2 Korintus pasal 1 ayat 22, mengatakan demikian. Memeteraikan tanda miliknya. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, maka kita akan dimeterai atas dan memberikan kepada kita Roh Kudus
dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kalimat terakhir sangat jelas. Kalau saya bandingkan dengan Efesus tadi, setelah kita percaya, mendengar firman, kita diberikan Roh Kudus sebagai meterai, lalu kita ada di dalam cengkraman kuasa Roh Kudus, lalu disusul 2 Korintus pasal 1 ayat 22 yang mengatakan bahwa dengan semua itu akan menjadi jaminan untuk kita orang-orang percaya untuk memperoleh semua berkat yang sudah disediakan oleh Bapa di surga. Puji Tuhan. Saudara yang sudah diselamatkan, saudara yang sudah menjadi anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, saudara harus tahu banyak berkat-berkat yang ada di dalam surga yang sudah disiapkan Bapa untuk diberikan kepada kita. Dan perlu kita tahu, semua berkat-berkat itu akan diberikan kepada kita setelah kita menjalani hidup kekristenan kita bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan untuk kita memperoleh semua janji-janji Bapa. Nah saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat tadi, dikatakan bahwa Roh Kudus itu sebagai meterai. Nah, apa artinya meterai di sini? Kalau kita lihat secara umum, meterai itu pertama saya bisa definisikan. Meterai itu digunakan untuk mensahkan dan menjaga keaslian surat-surat penting. Sekali lagi, meterai secara umum definisinya adalah prakteknya digunakan untuk mensahkan dan menjaga keaslian surat-surat penting. Semua surat-surat penting, supaya surat itu sah, maka surat itu harus diberi meterai. Dan meterai yang dipakai di dalam surat itu adalah meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah, penguasa, dan meterai itu adalah sah. Jadi bila satu surat penting, surat perjanjian, kalau sudah ada meterai itu sah. Dan kalau kita orang-orang percaya sudah terima Yesus, kita diberi meterai oleh Roh Kudus, maka kita adalah anak-anak Tuhan yang sah di mata Tuhan. Sebab kita harus tahu, ada orang-orang Kristen, ada orang-orang percaya, tetapi di dalam kehidupan mereka setiap hari, mereka memang mengakui Roh Kudus. Mereka mengakui ada Roh Kudus, tapi mereka tidak pernah sekalipun ikut pimpinan Roh Kudus. Mereka tidak pernah mau memberi diri mereka diatur oleh Roh Kudus. Mereka hanya sebatas mengakui Roh Kudus itu ada, tapi karya pekerjaan di dalam hidup mereka tidak pernah mereka lakukan. Kedua, meterai itu untuk membedakan sebagai tanda milik. Maksudnya, kalau seseorang yang punya ternak kuda, dan bila kuda itu sudah cukup dewasa, kuda itu akan diberi meterai, yaitu stempel di bagian paha dengan besi panas. Kalau seandainya kuda itu milik saya, nama saya Edi, maka saya akan bikin stempel meterai dengan huruf E. Dan dalam besi itu dipanaskan lalu dicap di bagian paha kuda, dan itu akan memberi tanda kuda itu adalah milik saya. Demikian juga kalau kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka itu menandakan bahwa kita itu adalah miliknya Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, meterai itu sebagai penjagaan keamanan dari objek-objek yang berharga. Daniel pernah dibuang ke dalam gua singa supaya tidak ada orang yang bisa mengusik Daniel yang ada di dalam gua singa. Maka lubang gua singa itu diberi meterai raja. Artinya tidak boleh diusik siapapun. Dan kalau kita orang percaya,
sudah diberi meterai Roh Kudus, maka jelas tidak akan ada kuasa apapun yang bisa mengusik hidup kita semua, karena kita ada di dalam meterai kuasa Roh Kudus. Yang kedua, dikatakan Roh Kudus itu akan menjadi jaminan untuk kita memperoleh semua janji-janji Allah. Kata jaminan di dalam kata Yunani itu dipakai kata arhabon. Sekali lagi, kata jaminan dalam kata Yunani dipakai kata arhabon. Dan di dalam kata Ibrani dipakai kata arabon. Yang definisinya adalah pemberian yang diberikan di muka sebagai tanda jadi atau panjar. Kalau saya mau beli barang, tapi saya belum bayar penuh barang itu untuk menjadi milik saya, supaya pasti saya akan jadi barang itu menjadi milik saya kasih uang panjar, saya kasih uang muka. Dan kalau saya sudah kasih uang muka, berarti barang itu akan menjadi milik saya nanti. Saya lunasi, saya dapat. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita sebagai orang percaya, selain meterai, dia juga sebagai jaminan, cengkraman, uang muka, panjar. Saudara yang sudah percaya Yesus, yang sudah terima Yesus, yang di dalam hidup saudara ada Roh Kudus yang bekerja, ada Roh Kudus yang memimpin, dan saudara ikuti pimpinan pekerjaan Roh Kudus, berarti saudara sudah dapat panjar dari Tuhan. Dan Tuhan katakan, nanti waktunya tiba, saya akan bayar engkau sepenuhnya untuk menjadikan engkau adalah milik saya. Nah saudara, mari kita belajar lebih jauh. Siapa sebenarnya Roh Kudus itu? Sehingga dia begitu hebat. Dalam keselamatan itu disebut sebagai meterai. Dalam keselamatan itu disebut sebagai jaminan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Alkitab, jelas kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah oknum ketiga dari pribadi Allah. Dalam hal keselamatan, Bapa yang merencanakan, Bapa yang merancang keselamatan itu, dan Dia utus anaknya untuk melaksanakan keselamatan itu. Anak yang turun ke dalam dunia, dengan Dia menebus, Dia mati di kayu salib, dan di kayu salib itu Dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Sudah selesai. Berarti tugas anak yang datang ke dalam dunia sudah selesai, dan dia kembali ke surga. Dan untuk keselamatan yang sudah diselesaikan oleh Yesus sebagai keselamatan awal, keselamatan itu perlu disempurnakan. Sekali lagi, keselamatan itu perlu disempurnakan. Dan siapa yang bisa menyempurnakan keselamatan itu? Tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah adalah pribadi ketiga Allah yang akan menyempurnakan keselamatan itu. Saudara bertanya, apa sih maksudnya kesempurnaan dari keselamatan? Saya bisa kasih contoh. Waktu kita ada di dalam lumpur dosa, kita akan tenggelam di dalam lumpur dosa. Kita akan binasa di dalam lumpur dosa. Puji akan nama Tuhan. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia ada di tepi lumpur dosa itu. Dan Dia berkata kepada kita yang ada di dalam lumpur, saya sanggup selamatkan kamu. Percayalah kepadaku. Saya sanggup selamatkan kamu. Peganglah tanganku, aku sanggup menarik engkau keluar dari lumpur dosa itu. Dan kalau saudara percaya Yesus yang sanggup selamatkan saudara dari lumpur dosa, peganglah tangan Yesus, dan Dia akan menarik saudara keluar dari lumpur dosa. Itu keselamatan pertama.
yang dikerjakan Yesus. Dia hanya menarik engkau keluar dari lumpur dosa. Dan sesudah itu engkau masih penuh lumpur. Engkau masih letih, lesu, lemah. Karena engkau selama itu bergumul dalam lumpur dosa. Dan sesudah itu Yesus katakan, kalau aku sudah pergi, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Dia menyertai kamu, dan Dialah yang akan menyempurnakan keselamatan itu. Orang yang sudah diangkat dari lumpur, dia akan mengalami proses pembersihan dari lumpur dosa. Dan Roh Kudus adalah satu pribadi yang sanggup menyucikan kita dari segala lumpur-lumpur dosa itu. Roh Kudus itulah yang akan berkarya terus bagi kita yang sudah diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya jelas saya kasih contoh di dalam Perjanjian Lama. Setelah 400 tahun bangsa Israel dalam perhambaan di Mesir, akhir dari 400 tahun, Alkitab katakan pasal 3 ayat 7 dan 8 dari kitab Keluaran. Itu sebabnya aku telah turun untuk melepaskan mereka dari penderitaan itu. Dan aku akan membawa mereka keluar ke suatu negeri yang baik dan luas. Itu sebabnya aku telah turun. Yesus sudah turun. Di dalam pasal 12 kitab Keluaran, kita lihat di situ ada peristiwa Paskah. Dengan Paskah itu, mereka semua sudah dibebaskan dari perhambaan perbudakan Mesir selama 400 tahun. Nah, saudara, kalau mereka sudah dikeluarkan dari perhambaan Mesir, coba saudara renungkan, apa sih yang sudah berubah dari mereka? Saya rasa fisik mereka masih begitu, pakaian mereka masih begitu. Yang terjadi adalah mereka baru berhenti dari perbuatan-perbuatan perbudakan. Dan mereka itu perlu ada pimpinan yang lain yang membawa mereka kepada janji Allah, adalah negeri Kanaan yang berkelimpahan. Siapakah yang akan membawa mereka? Keluaran pasal 13. Kita coba membaca Keluaran pasalnya yang ke-13. Ayat 21 dan 20 dia sangat indah untuk kita perhatikan. Keluaran 13 ayat 21 dan 22 mengatakan, dan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam di depan bangsa itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab Perjanjian Lama sudah memberi gambaran yang baik. Setelah ada penebusan Paskah, umat keluar dari perhambaan. Mereka perlu melakukan perjalanan yang panjang menuju janji-janji Allah. Siapa yang akan menolong mereka? Di dalam pembacaan tadi dikatakan ayat 21, perhatikan kata itu, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan baik siang atau malam. Tuhan berjalan di depan mereka. Sungguh luar biasa Allah kita dalam mengerjakan keselamatan. Dia tidak pernah tertunda, terlambat. Sesudah Paskah, orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, mereka perlu mengalami pekerjaan keselamatan berikut. Apa yang mereka alami? Di dalam PL jelas, Allah, Roh Kudus sudah turun dalam bentuk tiang awan dan tiang api, dan bisa memimpin mereka baik siang hari atau malam hari dengan tidak beralih.
tiang awan, tiang api itu beserta dengan mereka. Saya bisa katakan bahwa Roh Kudus yang sudah datang ke dalam dunia, dia datang dan tidak pernah beralih. Dia tidak pernah kembali ke surga. Yesus sesudah mengerjakan keselamatan, dia pulang kembali ke surga. Tapi Roh Kudus, dia tidak pernah pulang ke surga. Dia terus mengerjakan keselamatan bagi kita. Dia terus bersama-sama dengan kita. Dan dengan Roh Kudus itu, ayat pokok tadi katakan, kita mendapat jaminan bahwa kita pasti sanggup. Dengan Roh Kudus kita pasti sanggup, pasti bisa untuk melangkah. Karena dia seperti tiang awan. Siang hari tantangannya panas, dia melindungi dari panas itu. Malam tantangannya gelap dan dingin, dia menjadi tiang api. Dan dia terus ada di depan mereka. Maka saudara melihat dalam Kisah pasal 2 ayat 1 dikatakan bagaimana waktu Roh Kudus itu datang dalam PB. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka itu duduk. Nah, saudara lihat, waktu Roh Kudus datang, dia datang seperti tiupan angin yang keras. Dia datang seperti tiupan angin tornado. Angin tidak kelihatan, tapi kekuatan kuasanya nampak. Roh Kudus yang datang bagi kita, dia tidak kelihatan, tetapi kuasanya sungguh nyata. Kuasanya dahsyat. Maka dia bisa menjadi jaminan untuk kita berhasil dalam kerohanian kita, untuk memperoleh seluruh janji-janji Allah. Maka Yesus katakan, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 16, apa pekerjaan daripada Roh Kudus sebagai penolong, Parakletos itu pribadi yang diutus untuk ada di samping kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur atau penolong, Parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 13. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Roh Kudus itu sudah datang, Parakletos, definisi orang yang diutus, pribadi yang diutus, ada di samping kita untuk menolong kita dan memampukan kita. Salah satu pekerjaan Roh Kudus, dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dia akan membawa kita kepada firman Tuhan, supaya kita hidup seperti kata firman Tuhan. Kita lihat ayat 14. Ayat pasal 14 maksudnya Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26 mengatakan, semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur atau penolong, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengingatkan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, saya katakan kita pasti bisa. Karena dia akan bawa kita ke dalam seluruh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dia ajar kita firman Tuhan, dia ingatkan kita firman Tuhan, sehingga kita bisa lakukan firman Tuhan dan janji firman Tuhan. Siapa yang melakukan firman Tuhan, seluruh berkat ini akan datang kepada dia. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Tuhan memberkati semua kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita ada di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur kalau di dalam keselamatan yang kami terima daripada-Mu,
Engkau sudah menganugerahkan Roh Kudus untuk kami. Karena Roh Kudus itulah sudah menjadi meterai bagi kami. Roh Kudus itu sudah menjadi jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruh janji-janji Allah. Semua kami yang mendengar firman ini, Engkau berkati. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi pribadi yang mengalami pekerjaan Roh Kudus. Dan kami semua menjadi anak yang diberkati dan diberikan semua janji Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita. Sebelumnya kita akan membaca satu ayat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi haruslah didasari dengan kerelaan hati, keikhlasan, dan bukan karena keterpaksaan. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita dan kerelaan. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Berikutnya kita akan melihat kegiatan GPDI Pasir-Nangka selama 1 pekan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.